Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali di Ramadan pada tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, tak lupa juga salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Yang ketiga kalinya, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit hulaimat dengan judul Memuliakan Al-Quran. Teman-teman, perlu kita yakini dan perlu kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan salah satu dari banyaknya mukjizat yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang mengandung hikmah, pengajaran, dan juga ajaban. Ia memiliki aspek kehidupan yang terbaik, merupakan konsep kehidupan yang terbaik. Ketinggiannya dan kesuciannya bahkan melebihi gunung-gunung seperti yang tertera di dalam surat ke-59 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilka amsalun nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, dan sekiranya kami turunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Sahabat Rabbani, jadi dari ayat tersebut kita sebagai manusia dan juga sebagai umat muslim yang telah diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus taat dan patuh kepada yang Allah ajarkan kepada kita dan menjauhi larang-larangannya. Dan juga harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan penunjuk di kehidupan keseharian kita. Namun dari masa ke masa, banyak sekali orang-orang yang masih menghina bahkan menjelek-jelekan Islam dan juga Al-Quran. Mereka juga menjadikan Al-Quran dan Nabi Muhammad sebagai objek penghinaan mereka. Seperti contohnya di zaman Rasulullah SAW, seorang Musailamah Al-Kadzab, salah satu tokoh kafir yang mengaku menjadi seorang nabi dan juga memasukkan Al-Quran. Dari pengakuannya dia menjadi seorang nabi dan memasukkan Al-Quran, sungguh perbuatan yang keji, bukan? Tidak hanya itu, di kehidupan modern seperti saat ini, kita juga masih banyak menjumpai contoh-contoh orang yang menjelek-jelekan Al-Quran bahkan menghina Islam. Seperti contohnya, orang yang membakar Al-Quran, menginjak Al-Quran, bahkan merobek-robeknya hingga memviralkannya di media sosial. Sungguh perbuatan yang sangat buruk dan keji, bukan? Kita sebagai umat muslim harusnya merasa marah apabila agama kita ditindas dengan perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Perlu kita yakini bahwa umat muslim yang hidup di zaman Rasulullah merupakan umat muslim yang sangat berwibawa. Karena apa? Karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai nilai-nilai kehidupan mereka dan menafsirkan Al-Quran dengan perbuatan mereka dan kehidupan keseharian mereka, baik di bidang sosial, ekonomi, bahkan politik. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai nilai kehidupan mereka? Dan di masa saat ini masih banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan syariat Islam. Harusnya kita bisa sebagai umat muslim harus bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang sesuai dengan syariat Islam, mana yang tidak. Jadi di sini kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk kehidupan keseharian kita. Seperti sabda Rasulullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini atau Al-Quran, dan dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Dari hadis tersebut kita mengetahui bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang membaca, mengkaji, dan mengamalkan Al-Quran di kehidupannya, dan Allah akan merendahkan orang-orang yang menghina atau mencapakan Al-Quran di kehidupannya. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah kita sebagai umat muslim yang baik dan tunduk patuh kepada Allah harusnya bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pedoman kehidupan kita. Tak hanya bisa juga membaca,
mengamalkan, dan juga mengkajinya, baik di lisan, di hati, maupun di perbuatan keseharian kita. Karena Al-Quran itu akan menjadi penolong kita di hari akhir kelak, dan menjadikan Al-Quran itu di kehidupan kita itu menjadi suatu kitab yang memberikan petunjuk dan cahaya di kehidupan kita. Baik, cukup sekian materi dari saya. Untuk menutup materi ini, saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perkataan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.